Masih ada beberapa hal yang banyak sekali menjadi pembicaraan yang menimbulkan perdebatan karena perbedaan persepsi yang masih berkembang. Mungkin akan kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa mengurangi apa yang menjadi perbedaan pandangan yang berkaitan dengan budak angon, bocah angon, dan apapun yang berkaitan dengan itu semua. Nah, mungkin yang masih menjadi banyak sekali diperbincangkan yang menimbulkan perbedaan persepsi tentang bocah angon atau bocah angon terus saja dibahas. Nah, di sini mungkin akan sedikit kami berikan gambaran bahwasanya mungkin banyak sekali dari ajaran-ajaran agama dari para nabi-nabi dahulu bahwa tidaklah diutus seorang utusan pun melainkan mereka pasti adalah pengembala atau pernah mengembalakan apapun yang digembalakan itu, baik itu kambing, onta, kerbau, dan lain sebagainya. Karena itu memang sudah disyarat dan prasyaratkan bagi orang-orang yang memegang amanah dari Sang Maha Kuasa untuk menyampaikan segala sesuatu ajaran ataupun pandangan hidup untuk merubah suatu peradaban. Kenapa harus mengembalakan? Karena itu adalah proses wajib bagi utusan-utusan yang sudah diceritakan dan digambarkan oleh kitab-kitab suci. Nah, sedangkan namanya bocah gembala, anak pengembala, itu dimanapun, setiap peradaban, setiap tahun, setiap hari itu pasti ada. Di kampung-kampung, terutama yang di situ banyak sekali peternakan, yang binatang ternak mereka itu selalu digembalakan. Nah, dari gambaran tersebut, tidak semua bocah angon, tidak semua budak angon, tidak semua pengembala itu akan menjadi wali. Tapi syarat menjadi utusan, menjadi wali, itu harus pernah mengembala, pernah jadi pengembala. Nah, jadi tidak usah diperdebatkan siapapun yang mengaku bocah angon itu banyak sebanyak-banyaknya. Cuman syaratnya kalau utusan itu pasti pernah jadi pengembala. Makanya zaman dahulu pun bagi raja-raja Jawa khususnya, putra mahkota yang calon menggantikan singgasana, yang duduk di singgasana itu, begitu masih kecil pun sudah kasarannya itu sudah diungsikan, sudah ditaruh, dipadepokan, taruh dimanapun untuk melakukan tapa brata. Salah satunya adalah menjadi pengembala, menjadi petani, menjadi ini, untuk benar-benar memahami tentang kehidupan ini seluk-beluk dari berbagai macam kehidupan yang ada di suatu wilayah, baik itu perdagangan, baik itu pertanian, dan lain sebagainya. Nah, bagi calon seorang pemimpin, fase-fase seperti itu memang bisa dikatakan wajib. Nah, kecuali memang zaman modern sekarang ini, karena memang sekarang ini bukan lagi seorang pimpinan, tapi bos. Karena siapapun pimpinannya kebanyakan rata-rata cuman pengen mempertebal kantong, pengen mengaungkan gema suaranya sehingga bisa menakuti siapapun, sehingga bisa berbuat apapun. Itu kebanyakan orang kan seperti itu. Itu kalau masalah bocah angon, budak angon. Nah,
Kalau berkaitan dengan kenapa kok rata-rata calon kesatria ini diistilahkan dari lereng gunung, dari aliran sungai, dari Lebak Cawe, tidak jauh dari sungai, tidak jauh dari laut. Karena memang sebagai simbol gunung itu adalah di situ adalah tempat penggemblengan bagi kesatria-kesatria untuk menggembleng olah batin. Bahwa bagi siapa yang olah batin akan condong lebih cepat ke arah gunung. Maka disitulah segala sejarah, baik itu raja, baik itu wali, baik itu nabi, tidak akan lepas dari yang namanya gunung. Bahkan utusan terakhir Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, di gunung, di gua, dikatakan di situ menyepi. Kalau orang Jawa ya tapak. Nah, karena itu memang syarat utama yang tidak bisa ditinggalkan bagi orang-orang yang memimpin untuk mencari wahyu kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari yang namanya olah batin untuk menyeimbangkan antara lahir dan batin. Karena ilmu yang sesungguhnya tentang kehidupan ini tertanam di batin, di dalam diri setiap umat yang ada ini. Nah, bagi siapa yang tidak mau mencari pengetahuan dari dalam dirinya sendiri, dipastikan dia tidak akan pernah memperoleh wahyu kepemimpinan. Karena itulah yang namanya perjalanan-perjalanan tentang kepemimpinan, tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi ini tidak bisa dilepaskan dari ritual-ritual batin, baik itu agama apapun. Ritual batin itu memang prinsip yang harus dijalani, yang harus ditempuh. Nah, yang kedua, apakah ibaratnya itu pemimpin itu ibarat masih muda atau sudah tua atau umur berapa? Nah, setiap peradaban, baik itu agama maupun kepercayaan, di situ sudah dijelaskan bahwa matang-matangnya umur itu adalah 40 tahun. Sudah jelas. Karena ketika sudah menginjak usia 40, itu matang-matangnya manusia. Disebut matang seperti apa? Ketika sudah imbang antara pemikiran dan rasa, antara pikiran dan hati. Jadi berjalan bukan berdasarkan akal saja, ataupun bukan berdasarkan gaib saja. Tapi lahir dan batin harus seimbang. Makanya bisa dikatakan bahwa sudah risalah kodrat irodat dari sananya bahwa pengemban wali amanah ini minim-minimnya berumur 40 tahun. Tapi bagaimanapun juga untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa. Jika Tuhan menghendaki, pasti ada pengecualian. Tapi pengecualian yang dikecualikan untuk menunjukkan keagungan tersebut itu sangat amat kecil. Cuman satu di antara sekian banyak kepemimpinan. Nah, kalau itu nggak usah dibahas lagi karena itu memang kuasa mutlak dari Sang Pencipta. Kalau Tuhan berkehendak untuk menunjukkan bahwa kuasa, nggak usah ada orang tua langsung timbul manusia Adam, nggak usah ada ibu langsung ada orang Siti Hawa dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita membicarakan tentang bocah angon dan umur Satrio Piningit ketika sudah muncul. Nah, berapa lama dipingitnya umpamanya? Yang namanya pingitan itu enggak lama.
Karena sebelum masa pingitan itu adalah masa pendidikan, masa penggemblengan, masa geladi untuk menggembleng lahir dan batin agar sesuai dengan kodrat dan irodatnya. Itulah supaya mengenal berbagai macam kehidupan. Makanya di sini mungkin sedikit saya sampaikan bahwa yang jelas kesatria ini adalah sudah lulus dari segala penggemblengan alam, bergaul dengan semua unsur kehidupan sehingga mengetahui segala unsur-unsur yang ada di masyarakat luas, baik dari kalangan paling bawah derajatnya sampai paling atas, itu sudah mengetahui seluk-beluknya sehingga tahu persis apa dan bagaimana permasalahan yang ada di dunia ini terjadi apa, bagaimana pengeluarannya, bagaimana jalan keluarnya, antisipasinya, semuanya sudah dikantongi. Nah, ketika sudah mengantongi seluruh perjalanan-perjalanan tersebut yang diistilahkan dengan bocah angon, yang mengangon ibaratnya itu peradaban, yang mengangon segala jenis kehidupan, dari kehidupan yang paling rendah sampai kehidupan menengah dan yang kehidupan yang paling tinggi, baik itu dari pertaniannya, kelautannya, perdagangannya dan lain sebagainya, dia sudah menjalani sehingga tahu persis apa dan di mana kendalanya, mana yang diprioritaskan untuk dibenahi, itu sudah mengetahui. Karena jangan sekali-kali bilang bahwa kalian calon pemimpin kalau tidak mengetahui area apa yang akan kami pimpin, masalah apa yang ada di situ, dan bagaimana cara mengubahnya. Cuman perbedaan di sini, untuk belajar itu semua, dia tidak di studi-studi umum, tidak di kelas-kelas umum, di sekolah dimanapun, tapi ini langsung terjun ke alam, langsung ke masyarakat, langsung ke dunia nyata, sehingga mengetahui persis bukan sekedar teori. Nah, mungkin pedoman bagi saudara-saudaraku dimanapun yang merasa yang mendapatkan petunjuk dari kecil sampai dewasa sampai tua umpama. Dia itu adalah titisan A, titisan B. Yang paling utama bukan dari siapa yang menitis ke siapa, bukan nama agungnya, bukan nama besarnya, tapi adalah jiwa dari leluhur tersebut tentang apa keilmuan beliau-beliau itu, sehingga apa yang menjadi perjuangan, niat, tujuan, cita-cita beliau itu tercapai. Nah, kitalah yang harus melaksanakan. Karena bagaimanapun yang hanya memiliki jiwa halus dari para leluhur kita, dari guru-guru kita, dari zaman bala sampai zaman gede ini, mereka tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kuasa untuk berbuat, melainkan harus melewati jasad, harus melewati raga untuk melakukan suatu amal. Karena memang ketika beliau diwafatkan, itu sudah putus seluruh amal kewajiban beliau. Dosa dihitung dosa, pahala dihitung pahala. Tapi barang siapa yang mau atau ada meneruskan perjuangan beliau-beliau dalam keilmuannya beliau di bidang agama, di bidang budaya, atau di bidang apapun itu, selama masih ada yang mengamalkan dan menjalankannya, beliau semuanya tetap dapat pahalanya. Nah, makanya itu jangan terkonsentrasi kepada nama, kepada wujud, kepada kedudukan para leluhur, tapi konsentrasilah kepada jiwa beliau, kepada semangat beliau semua, kepada keilmuan beliau semuanya. Kalau seandainya titisan wali, otomatis menyebarkan agama-agama. Kalau titisan pujangga, yang menyebarkan kepujanggaan. Kalau titisan raja, ya bagaimana pengaturan suatu kerajaan, suatu rakyat, sehingga rakyatnya itu timbul keadilan, kemakmuran yang sesungguhnya, yang mana perjalanan ini sesungguhnya baik lahir maupun batin, semuanya apabila diteliti pasti akan ketemu titik temu yang bisa diterima oleh akal, logika, dan pikiran nyata.
Karena sifatnya gaib itu hanyalah energi, bentuk ilmu, bentuk pengetahuan, bentuk semangat, bentuk kemauan. Maka ketika para leluhur itu nempel, keinginan, semangat, keilmuan beliau itulah yang nempel, yang harus kita laksanakan. Dan apabila kita merasa kita adalah bagian dari leluhur-leluhur tersebut, namun kita tidak sesuai dengan apa yang beliau-beliau cita-citakan dan beliau-beliau perjuangkan, maka disitulah beliau itu akan menuntut siapapun yang merasa mempunyai raganya beliau. Makanya tuntutan batin itu lebih mengerikan daripada tuntutan lahir. Karena siksaan batin itu lebih menyedihkan daripada siksaan lahir. Maka bagi siapa yang merasa ketitipan daripada jiwa para leluhurnya, tapi tidak melaksanakan dari apa yang dipunyai, yang dicita-citakan, yang disemangatkan, yang diharapkan oleh leluhur tersebut, leluhur itu pasti akan menuntut. Nah, dengan itu semuanya, gambaran demi gambaran itu mudah-mudahan menjadi suatu pegangan dan patokan supaya kita tidak terlena. Karena memang sebagian besar orang yang hidup sekarang ini yang memang menitik beratkan perjalanan hidup kepada akal dan logika, ya itu juga tidak disalahkan. Dan apa yang kami sampaikan di sini, bagi kaum-kaum saudara-saudaraku yang menggunakan akal logikanya, jadikanlah apa yang kami sampaikan ini sebagai cerita hiburan yang bisa menambah ibaratnya itu nuansa kehidupan, warna kehidupan. Anggaplah ini cerita, anggaplah ini dongeng, nggak usah dipermasalahkan, diperdebatkan. Tapi bagi yang menjalani dunia batin tentang risalah perjalanan ini, mudah-mudahan menjadi pegangan patokan sehingga tidak terombang-ambing, sehingga terbawa ke alam halusinasi, alam gaib yang pada dasarnya akan menyesatkan kita dan menyesatkan semua orang. Nah, sekali lagi bahwasanya seluruh leluhur-leluhur dari dahulu-dahulu yang sekarang didengungkan, yang konon sudah menitis, yang konon sudah menyatu dengan wadah-wadah yang DNA yang sama dengan anak cucunya, itu bukan kegagahannya, bukan bajunya, bukan julukannya, tapi semangat pengetahuan beliau. Semua itulah yang harus kita laksanakan.